Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu ini kita akan membahas tema tentang transformasi. Ya, punya 4 tujuan. Harus bisa menunjukkan sebuah fungsi, membuktikan fungsi injektif, fungsi surjektif, dan transformasi. Yang pertama, kita ingat lagi definisi fungsi, ya, fungsi. Fungsi ini sudah sering dibahas baik di kalkulus maupun di mata kuliah yang lain. Ya, relasi F dari himpunan A ke himpunan B disebut fungsi dari A ke B jika dan hanya jika setiap X elemen A ada dengan tunggal Y elemen B, sehingga X pasangan terurut X, Y anggota atau elemen dari F dari fungsi itu sendiri. Misalkan R himpunan semua bilangan real, ditetapkan relasi F dari R ke R. Ini biasanya di kalkulus fungsinya dari R ke R, ya. Ini definisi fungsinya, fx sama dengan 1 per x dikurangi 1 untuk setiap x elemen R. Fx sama dengan x kuadrat untuk setiap x elemen R. Pertanyaannya, apakah relasi nomor 1 dan nomor 2 ini fungsi? Bukan Pak, bukan. Nomor 1 bukan. Nomor 1 bukan. Nomor 2? Bukan juga kayaknya. Bukan juga, Pak. Bukan juga, Pak. Kenapa nomor 1 bukan? Karena kalau X-nya 1 itu jadi 1/0, bukan Iya. dalam bilangan real, Pak. Iya, jadi kalau X-nya 1, dia tidak memiliki pasangan, ya. Tidak memiliki pasangan. Padahal di definisinya setiap anggota bilangan A daerah asal harus memiliki pasangan secara tunggal, ya. Nah, secara tunggal. Jadi yang nomor 1 bukan fungsi. Yang nomor 2 fungsi bukan. Bukan, Pak. Kenapa bukan? Karena tidak tunggal. Nanti pasangannya tidak tunggal. Tidak tunggal apanya? 2 misalnya. Kalau 2 pasangannya apa? 4. Kalau min 2? 4 juga. 4 juga. Iya, tunggal berarti kan? Iya. Oh, berarti fungsi, Pak. Iya. Dari daerah asalnya tunggal. Jadi fungsi bukan? Fungsi. Fungsi, ya. Ini namanya fungsi kuadrat. Untuk membuktikan suatu relasi itu fungsi, Anda harus menguji setiap daerah asalnya punya peta enggak, gitu, ya. Kemudian apakah setiap daerah asal itu petanya tunggal, gitu ya. Misalkan F fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Fungsi ini disebut fungsi kepada B atau disebut fungsi kepada jika dan hanya jika, nih kata kuncinya nih, setiap ya, setiap Y anggota B berarti setiap anggota himpunan daerah kawan, ya, ada X elemen A sedemikian sehingga Y sama dengan Fx. Dengan kata lain bisa disebutkan bahwa fungsi surjektif ini adalah fungsi yang setiap anggota daerah kawannya atau kodomainnya memiliki peta. Fungsi injektif atau fungsi fungsi F, fungsi dari himpunan A ke himpunan B, disebut fungsi 1 dari A ke B jika dan hanya jika untuk setiap pasangan X, Y elemen A, ya. Untuk setiap, kata kuncinya, untuk setiap X, Y anggota dari A, jika X tidak sama dengan Y, maka Fx tidak sama dengan Fy.
Ini fungsi satu-satu. Ya. Nah, seperti tadi di contoh tadi di yang pertama, F sama dengan X kuadrat. Itu tidak injektif ya. Tidak satu-satu kan? Ya. Tidak satu-satu yang tadi. Sebab tadi kalau X-nya 2, Y-nya min 2, nah dia jadi 4 kedua-duanya. Tidak satu-satu. Kontraposisinya dari definisi yang tadi. Jadi teorema selanjutnya, fungsi F dari himpunan A ke himpunan B adalah satu-satu atau injektif jika dan hanya jika untuk setiap X dan Y elemen A, jika Fx sama dengan Fy, maka X sama dengan Y. Nah, ini kontrapositif dari definisi satu-satu. Fungsi F dari himpunan A ke himpunan B disebut bijektif jika dan hanya jika F merupakan fungsi surjektif dan fungsi injektif. Kita lanjutkan ke definisi transformasi. Definisi transformasi. Ya. Misalkan V bidang Euclid. Nah, V ini bidang Euclid. Ya. Bidang Euclid itu apa? Ya, bidang seperti yang ada pada geometri dasar. Ya, bidangnya itu rata, terdiri dari kumpulan titik-titik yang padat, rata, tak terbatas ke semua arah gitu ya. Bidang Euclid. Jadi anggotanya titik-titik ya. Nah, fungsi T dari V ke V, dari bidang Euclid ke bidang Euclid. Kalau di kalkulus kan fungsi itu biasanya dari R ke R ya. Ya. Nah, kalau dari geometri transformasi ini fungsinya dari V ke V, dari bidang Euclid ke bidang Euclid. T dari V ke V disebut suatu transformasi jika dan hanya jika T sebuah fungsi yang bijektif. Nah, itu ya. Cuma segitu definisinya. Misalkan V bidang Euclid dan A sebuah titik tertentu pada V. Bayangkan dulu ya, ada satu bidang, kemudian satu titik A pada bidang itu. Kemudian kita tetapkan relasi T. Relasi T-nya aturannya begini aturannya. TP sama dengan A jika P sama dengan A. Ya. Jadi kalau titik anggota daerah asalnya A, dia petanya juga A lagi. Ya. Kemudian sekarang jika P elemen V dan P bukan A, nah tapi kalau V-nya bukan A, kalau P-nya bukan A, nah maka TP-nya adalah Q. TP-nya Q. Dengan Q titik tengah ruas garis AP. Q-nya. Ini definisi ininya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah relasi yang ini itu disebut transformasi atau bukan gitu. Itu pertanyaannya ya. Apakah termasuk atau bukan? Nah, untuk membuktikan suatu relasi itu transformasi, kembali ke definisi transformasi. Ya. Maka transformasi itu adalah fungsi yang bijektif. Dengan demikian, kalau relasi itu belum terbukti fungsi, maka harus dibuktikan dulu T-nya adalah fungsi. Ya. Harus dibuktikan T-nya fungsi. Yang kedua, buktikan juga T-nya fungsi bijektif. Ya, fungsi bijektif. Terus, fungsi bijektif itu caranya, bagaimana cara membuktikan fungsi bijektif? Ya, ada dua langkah. Buktikan fungsinya surjektif dan buktikan juga injektif gitu. Ya. Nah, dengan demikian, untuk membuktikan suatu relasi adalah transformasi, maka Anda harus membuktikan tiga langkah. Yang pertama, buktikan
relasinya adalah fungsi. Yang kedua, buktikan surjektif dan buktikan injektif. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, untuk membuktikan suatu relasi adalah transformasi, ada 3 langkah. Langkah yang pertama, Tentukan fungsi atau ya, bukan. buktikan fungsi. Langkah yang kedua, buktikan surjektif. Langkah yang ketiga, buktikan injektif. Ya, kalau udah terbukti baru begini, ya. Kalau udah terbukti, ya. Jadi, ya,